Semangat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, urban farmer dan motif farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang pagi hari ini kembali ingin memberikan tambahan wawasan berdasarkan dari tanggapan atas japri via WhatsApp yang masuk ke handphone saya, ke smartphone saya, yang menanyakan tentang perkembangan bayi magot yang sedang dipraktikkan. Jadi ada seorang sahabat tinggal di daerah Jakarta Barat kalau saya tidak salah, yang menghubungi saya beberapa bulan yang lalu dan menyatakan ketertarikannya untuk melakukan budidaya maggot BSF di rumahnya dalam rangka untuk mengolah sisa organik rumah tangga yang dihasilkan di rumahnya. Beliau sudah praktek menggunakan komposter juga dan penasaran ingin coba maggot BSF. Dan setelah membeli peralatannya, membelinya tidak dari saya juga, membelinya dari toko online yang lain, dan kemudian setelah peralatannya sampai, kemudian saya menyediakan diri untuk memberikan pendampingan atas apa yang sedang dilakukan oleh beliau, dan beliau sudah sampai di tahapan untuk menyiapkan makanan pertama untuk bayi maggot. Dan setelah beliau sudah siapkan makanan pertamanya yang biasanya merupakan pur ayam yang diencerkan, itu adalah salah satu makanan pertama yang paling bagus hasilnya dalam proses pembesaran bayi maggotnya. Itu yang paling terasa, paling bagus hasilnya bila kita menggunakan pur ayam dibandingkan dengan makanan-makanan lembut yang lain. Tadinya saya eksperimen dan saya sudah mendengar tentang hal itu, dan saya membuktikan bahwa memang ternyata pur ayam paling bagus untuk kemudian menjadi makanan pertama bayi maggot, karena hasilnya nanti setelah kemudian makanannya habis, hasil pupuknya atau kasgot-kasgotnya itu betul-betul gembur dan tidak becek. Jadi walaupun sudah tak bernutrisi, pur ayam itu menjadi gembur sekali, berbeda sekali dengan beberapa tekstur kalau dari makanan cair lainnya. Nah, yang menarik adalah beliau menyampaikan foto ini nih, coba nih teman-teman lihat. Ya, foto ini ada sebuah wadah dengan banyak sekali bayi maggot yang ada di atas wadahnya. Jadi karena wadahnya ditutup, sangat mungkin terjadi hawa panas yang muncul. Walaupun ditutup wadahnya itu sudah ada lubang-lubangnya ya, tapi tetap saja suhu yang terakumulasi di dalam wadah plastik itu ternyata membuat maggot-maggotnya jadi gelisah. Jadi gelisah, akhirnya jalan-jalan, akhirnya mencari tempat untuk situasi yang paling nyaman buat mereka. Jadi bukannya sibuk makan, tapi malah sibuk cari tempat. Nah, ini yang kemudian kita sebagai pembudidaya maggot perlu memahami itu, bahwa maggot itu kalau nyaman, dia makan. Tapi kalau dia merasa tidak nyaman, misalnya karena terlalu panas atau karena terlalu lembab, terlalu becek tempatnya, maka dia akan mencari tempat yang nyaman dulu, baru mau makan lagi. Itu yang kemudian terjadi pada bayi-bayi maggot sahabat saya ini. Nah, ini yang kemudian saya berikan semacam solusi atau petunjuk, dibuka saja Mas ya, tutupnya dibuka saja, lalu kemudian bayi maggotnya dimasukkan saja kembali ke dalam pur ayamnya, dan tunggu saja sekitar 2 atau 3 hari lagi sampai pur ayamnya betul-betul termakan dengan habis. Begitu maggotnya sudah semakin besar, semakin terlihat, maka maggot-maggot BSF itu sudah siap untuk diberikan sisa organik rumah tangga hasil keseharian kita sebagai penghasil sampah. Begitu teman-teman semua, sedikit cerita dari konsultasi pribadi yang sampai ke handphone saya. Jadi saya memang menyediakan diri teman-teman semua untuk memberikan petunjuk atau tanggapan atas apa yang saya ketahui tentunya terkait dengan composting atau urban farming. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan japri atau DM saya, atau kemudian boleh tinggalkan di kolom komentar. Apabila ada hal yang mungkin bisa kita bahaskan bersama, akan saya angkat dalam konten seperti ini. Harapannya semakin banyak yang melihat bahwa mengolah sisa organik secara mandiri itu biasa-biasa aja. Itu adalah hal yang amat sangat lumrah dan penting untuk kemudian bisa kita lakukan secara bersama-sama. Mari kita mulai dari mengolah sampah organik kita sendiri dulu saja. Karena dengan kita mengolah sampah organik kita sendiri, kita sudah turut serta berkontribusi mengurangi tumpukan sampah di TPS dan TPA. Yuk kita wujudkan sama-sama di tahun 2029 nanti, Indonesia sudah bisa 100% mengelola sampahnya sendiri. Saya Andito, sampai kita ketemu lagi di video selanjutnya.